Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Apa kabar saudara-saudaraku semua? Berjumpa lagi dengan channel Kintil Samson Dolan Mancing. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like. Terima kasih yang sudah kasih komen ya. Kali ini ya seperti biasa, tadi tuh aku mau jalan mancing liar tadi ya. Tapi berhubung hujan lagi ya sudahlah, dari rumah saja. Kalau kita lihat cuacanya itu kurang mendukung, kurang bagus, dan nanti kira-kira akan turun hujan, mendingan nggak usah berangkat ya. Nanti ya karena itu tadi repot nanti kita di sana di spot itu ya. Aku tadi mau mancing nila ya, nila atau mujair atau ikan target apa aja lah yang ada di spot itu. Biasanya juga ada lele, ada gabus, banyak lah, nggak tahu namanya. Kita mancing liar ya, apapun targetnya ya alhamdulillah, artinya kita masih dapat sambaran gitu. Nih aku udah punya rangkaian, tadinya rangkaian mancing dasaran atau mancing teknik pelampung. Ini aku udah bikin tadi tuh. Ini rangkaian 3 kail tuh, tinggal kita pasang aja kailnya gitu ya di sini. Biasanya kalau nilai itu ya nomor 3, nomor 4. Kalau lele atau gabus ya nomor 6 atau nomor 7 kailnya ya. Nah, tapi aku mau kasih contoh cara bikin rangkaian ini. Kita ambil ya. Ini. Nah, makanya kalau ada apa namanya sisa-sisa kenur jangan dibuang ya, buat bikin rangkaian. Aku share caraku ya. Nggak tahu kalau om-om yang lain, nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain cara bikinnya itu seperti apa. Kalau aku ya begini, mudah saja. Nah ini kira-kira kita kasih kira-kira 2 jengkal atau 1,5 jengkal. Ini nanti yang untuk yang di bawah, untuk kita pasang pemberatnya atau timahnya. Nah ini timahnya kalau bisa yang kayak gini, yang ada lubang tuh. Tergantung juga timahnya mau gede mau kecil. Nah itu tergantung kuatnya atau jauhnya lemparan yang kita inginkan. Nah kalau mau melempar jauh dari pinggir atau dari tepi atau dari titik spot kita mancing ya pakai pemberat yang lebih besar dari ini. Nah, lalu pertemukan kedua ujungnya. Nah, pertemukan seperti ini ya. Nah, lalu kita ikat ya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita tarik ya, biar membentuk simpul tali. Tuh, tarik sampai bertemu, sampai erat. Set. Nah, sudah jadi tuh satu simpul ya. Kita pertemukan lagi keduanya untuk seperti ini. Tuh ya, 7, 8, 9, 10 kali, 11 kali, 12 kali terserah. Nah, tuh masukkan ya. Lalu kita tarik. Dan kalau sudah masuk kita tarik sampai ini lewatin nih apa namanya simpul tali ini, lewat ke lubang itu. Tuh seperti ini. Tuh biar rapi, pelan-pelan. Tuh set, sudah jadi satu simpul. Kita bikin lagi, kita kasih jarak kira-kira 1,5 jengkal. Tidak ada spare atau jarak di antara satu kail dengan kail yang lain gitu ya. Ini belum ada T-nya, ini masih polos nih. Kita bikin T-nya ya seperti tadi tuh. Nah ya, satukan. Jangan lupa sisakan lubang untuk memasukkan simpul ini biar membentuk T atau cagak ya. Nah nih tuh jadi T-nya. Nah tarik sampai tuh lewat tuh ya, sampai dilewatin ya. Tuh ini lewat, cus. Nah lewat, kalau sudah lewat kita tarik. Tuh sudah jadi. Kita sudah punya 3 sumbu, 3 cagak. 1, 2, 3 lubang. Ini jadi ini lubangnya ini. Kail karbon mereka nggak punya lubang, tapi nggak masalah, bisa juga diikat ya. Kalau ada lubangnya masukkan ke lubang, set. Nah seperti ini ya, sesuaikan aja, dikira-kira aja. Nah lilit, sudah lilit, masukkan ke sini, seret, ya kan? Kita masuk, tarik, sudah jadi. Tuh, nah ini berhubung kailnya aku pakai yang besar, nomor 6. Tuh ya, nomor 6 ini adalah rangkaian pancing untuk target ikan lele atau ikan gabus.
Loh, ngopi enak kali ini. Malah puyeng nih. Ngopi-ngopi dari tadi. Kopi, Bu. Lah sih. Satu rangkaian lagi, maka tugas kita membuat rangkaian kail sudah selesai. Ingat ya, jaraknya ini disesuaikan biar rapi ya kan. Kalau rapi itu apa-apa juga enak. Dilihatnya enak, ya kan. Makanya juga kita nyaman, ya kan. Pokoknya sebisa mungkin kalau kita mau mancing, kita siapkan perbekalannya dulu, siapkan sangunya dulu. Bila perlu bawa sangu berupa makanan kecil, makanan ringan, air ya kan. Atau bila perlu bawa bekal nasi dari rumah, nggak apa-apa. Ya barangkali di spotnya itu jauh dari pemukiman, jauh dari warung, ya kan. Kita mau makan apa? Kita mau apa istilahnya minum apa nanti kalau kita ada di situ ya kan. Tuh sudah jadi 3 rangkaian sekaligus. Tinggal dipasang ini nih pemberatnya. Masangnya jangan diikat gini kalau bisa ya, jangan diikat mati. Tapi kita bikin di sini ujungnya kita bikin simpul tali bulat. Nah itu supayanya nanti kalau kita mau ganti pemberatnya ini mudah. Ini nggak usah dipotong talinya, tinggal kita buka aja nanti ininya rangkaiannya. Seperti tadi yang mau bikin simpul kail itu, masukkan saja nih tadi nih ujungnya nih seperti halnya kita memasang kail tadi, cuman jangan dipotong lagi, biar aja begini ya, tuh begitu. Nah, baru masukkan ke ini nih kuping apa namanya pemberatnya itu, timahnya itu. Nah kalau bisa beli timah yang ada kupingnya ya, yang ada lubangnya, biar gampang apa masangnya. Tuh masukkan, tuh seperti itu ya. Nah, tinggal di atasnya ini kita kasih yang namanya kili-kili, fungsinya untuk nanti biar gampang kalau kita mau ganti-ganti model rangkaiannya. Ini kili-kili tuh seperti ini bentuknya tuh kili-kili. Nah nanti untuk yang ke leader joran kita pakein ini tuh kili-kilinya yang ada 2 lubang. Nah ya, berhubung di grup Facebook aku juga banyak tuh yang menanyakan mengenai ikan target dan perilakunya. Artinya gini, di saat-saat tertentu, di kala-kala tertentu, ikan target itu khususnya seperti nila, seperti tombrok, seperti ikan mas, seperti ikan bawal, itu mereka main di permukaan air. Pokoknya ikannya itu yang berbentuk cenderung oval, bulat, pipih. Itu kecenderungan ikan-ikan yang bentuknya seperti itu. Nah, mereka cenderung suka main di permukaan air. Jadi mereka nggak ada di dasar air, tapi di permukaan. Itu kelakuan, itu perilaku mereka, ikan-ikan itu. Apalagi kalau di pagi hari, mereka itu cenderung ada di permukaan air. Ketika biasanya itu belum terbit matahari atau hujan yang terus-menerus. Itu mengakibatkan dasar kolam atau dasar danau atau dasar waduk atau dasar sungai itu masih kondisinya suhu airnya itu dingin. Untuk apa namanya menghindari cuaca atau suhu air yang dingin itu, mereka naiklah ke permukaan, mencari hangat, biasanya dari sinar matahari. Yaitu mereka akan ada di permukaan air. Nah kalau sudah seperti itu, nah, kita menggunakan teknik dasaran, kita menggunakan teknik pelampung, tapi yang bentuknya kailnya ke bawah, cenderung menuju ke dasar, itu nggak akan bakalan makan mereka karena mereka ada di permukaan air. Nah, untuk mengakali, untuk mensiasati supaya bagaimana umpan kita juga ada dekat dengan permukaan air, itu kita ganti pemberatnya ini, timahnya menggunakan lilin. Nah itu kenapa pakai lilin? Karena lilin ini kalau berada di air dia akan ngambang. Lilin fungsinya untuk pemberat, sekaligus juga bisa digunakan untuk pelampung. Jadi kita menggunakan 2 pelampung, ya kan? Satu kita pakai di rangkaian kailnya, ya kan? Satu lagi yang ada di kenur pancing. Nih satu lagi saya gunakan pelampung ya seperti yang biasa kita gunakan untuk mancing. Nah,
Tuh. Nah, artinya satu pelampung yang ada di kenur joran, satu pelampung yang tadi lilin ini yang ada di rangkaian. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Dia tetap di permukaan air. Nah, KL kita ini paling ya masuk ke air nggak terlalu dalam. Nah, tapi tetap masih bisa menjangkau permukaan. Karena si lilin ini tadi ngambang, ya kan, dibantu sama satu lagi pelampung kita yang ada di kenur joran. Nah, itu rahasia sebenarnya, tapi aku kasih tahu, aku share ke kawan-kawan, ke saudara-saudaraku semua, biar nanti kalau mengalami, melihat kondisi di mana ikan ada di permukaan air, gunakanlah lilin sebagai media membantu. Nah, rangkaian-rangkaian KL kita tetap ada di permukaan air, oke? Sampai lupa saya ngomong mulu, kopinya sampai dingin tuh. Kita ngopi lagi, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jadi tuh. Oh, jadi kira-kira bentuknya, modelnya, rangkaiannya seperti ini. Ingat, pelampung utama yang ada di joran, kenur joran, rangkaian kail, sambungannya menggunakan kili-kili, dan ini mah dia teng teng teng. Si lilin tadi ini fungsinya untuk pemberat, juga untuk membantu rangkaian kail kita supaya tetap ada di permukaan air, oke? Oke. Pelampung utama, rangkaian kail, ya, lilin. Nah, itulah. Saya pikir tahulah, pahamlah ya. Saya rasa demikian tadi tips juga trik dari saya, dari kami, untuk mensiasati, mengakali macam-macam perilaku ikan target yang ada di spot. Oke, kalau suka, kalau setuju, subscribe, like, terus kalau yang misalkan merasa ingin berkomunikasi, nanya, protes, bertentangan dengan ide-ide kami, silahkan tinggalkan pesan di komentar ya. Nanti kita berkomunikasi di situ, oke? Demikian dari kami. Selamat mancing ria, selamat mancing suka-suka, selamat mancing happy, selamat mancing bahagia. Ingat, utamakan selalu keselamatan, utamakan selalu kebersihan ya, karena sekarang ini sedang marak-maraknya satu wabah penyakit yang membuat kita semua ini merasa khawatir, merasa ngeri. Untuk itu kebersihan adalah yang paling utama. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun atau alkohol atau desinfektan untuk membunuh kuman-kuman, membunuh virus-virus, membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di tubuh dan badan kita. Oke? Menjaga vitalitas tubuh, menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan badan dan lingkungan untuk menghindarkan semuanya, diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang-orang tua kita dari malapetaka. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Oke?